Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siska Widya Obaita. Dan saya Vindiani Fatima. Kami dari kelas 6E HRM Audit dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Karyaningsi MM, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Studi kasus audit manajemen untuk menilai efektivitas fungsi sumber daya manusia pada Bank Sulutgo. Bank Sulutgo berdiri sejak tahun 1961 yang berkantor pusat di Kota Manado. Bank BSG adalah bank BUMD milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Terdapat beberapa divisi pada Bank Sulutgo, salah satunya adalah divisi sumber daya manusia. Masalahnya, masih adanya aktivitas sumber daya manusia yang belum efektif dan masih memerlukan perbaikan, yaitu penilaian kepuasan karyawan yang tidak dilakukan setiap tahun. Selanjutnya, kondisi. Pertama, perusahaan telah memiliki rencana SDM yang terdokumentasi, yaitu rencana SDM telah memuat secara jelas tentang kualifikasi SDM yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersedia. Peramalan terhadap kebutuhan SDM telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan karyawan yang ada pada perusahaan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, maka diketahui bahwa perencanaan sumber daya manusia pada Bank Sulutgo telah berjalan dengan efektif. Kedua, rekrutmen. Program rekrutmen telah berjalan sesuai dengan pedoman perusahaan. Proses rekrutmen telah memanfaatkan sumber tenaga kerja yang tepat, dan rekrutmen menggunakan metode penerimaan langsung dari pihak bank dengan menggunakan pihak eksternal untuk tes akademik, psikotes, dan kesehatan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, diketahui bahwa proses rekrutmen telah berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan. Program pelatihan dan pengembangan ditetapkan berdasarkan rencana bisnis perusahaan atau RBB. Metode yang digunakan pada pelatihan adalah metode in-house training dan public training. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, diketahui bahwa program pelatihan dan pengembangan karyawan telah berjalan efektif sesuai dengan kriteria atau pedoman yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Keempat, kepuasan kerja karyawan. Perusahaan telah menetapkan indikator-indikator penting untuk kepuasan kerja karyawannya, namun penilaian kepuasan kerja tidak dilaksanakan untuk setiap tahunnya. Perusahaan harus lebih memahami manfaat penilaian kepuasan kerja karyawan yang dapat dijadikan evaluasi bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan karyawan. Perusahaan tidak dapat mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan kerja karyawan dalam setahun. Perhatian perusahaan terhadap kepuasan kerja karyawan juga dapat mempengaruhi kinerja serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, diketahui bahwa program penilaian kepuasan kerja karyawan tidak berjalan dengan efektif karena penilaian kepuasan kerja karyawan tidak dilaksanakan untuk setiap tahunnya. Selanjutnya, kriteria. Semua program telah dilaksanakan sesuai dengan buku panduan perusahaan atau BPP Human Capital Bank Sulutgo. Penyebab. Pertama, perencanaan SDM yang sesuai dengan prosedur. Kedua, perusahaan menjalankan proses rekrutmen yang sesuai dengan prosedur atau kriteria yang telah ditetapkan. Ketiga, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karir telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Keempat, survei terhadap kepuasan kerja karyawan telah dilakukan namun tidak berjalan untuk setiap tahun. Selanjutnya, akibat. Pertama, PT Bank Sulutgo mempunyai perencanaan SDM yang baik sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, sehingga kebutuhan organisasi dalam perencanaan SDM dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Kedua, PT Bank Sulutgo bisa mendapatkan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketiga, perusahaan dapat mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan. Keempat, perusahaan tidak dapat mengetahui apakah karyawan telah puas dengan gaji, apa yang menjadi kendala dalam bekerja, serta bagaimana hasil pelatihan yang mereka dapatkan selama setahun. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan
Pertama, program-program pada fungsi sumber daya manusia seperti perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan karir telah berjalan dengan efektif. 2. Penilaian kepuasan kerja karyawan belum berjalan efektif. Perusahaan tidak melakukan penilaian kepuasan kerja karyawan untuk setiap tahunnya. Jadi, perusahaan tidak mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan kerja karyawan setiap tahunnya. Perhatian perusahaan terhadap kepuasan kerja karyawan dapat mempengaruhi kinerja serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya, rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, Bank Sulut Go Manado sebaiknya memiliki waktu rekrutmen yang terstruktur sehingga ada gambaran yang jelas bagi pelamar kapan bisa memasukkan lamaran kerja pada Bank Sulut Go Manado. Kedua, Bank Sulut Go Manado sebaiknya lebih memahami pentingnya diadakan program penilaian kepuasan kerja karyawan untuk setiap tahunnya. Dengan adanya penilaian kepuasan kerja karyawan untuk setiap tahun, dapat membantu perusahaan melihat tingkat kepuasan kerja karyawan. Perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan karyawan sehingga dapat dilakukan usaha perbaikan. Perusahaan juga dapat mengetahui apakah karyawan merasa puas dengan pelatihan yang telah diberikan selama setahun. Sehingga ketika karyawan tidak merasa puas, maka karyawan dapat memberikan masukan untuk perbaikan demi kepentingan bersama. Terakhir, ada quotes dari Aristoteles yang mengatakan bahwa akar pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Sebagai penutup dari video ini, izinkan saya untuk berpantun ya. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Presentasi kita tidaklah lama. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.